Semua video di Dahyar Channel mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar efisien. Perhatikan pengucapan vocab berikut. Vocab nomor 146. Consume, consumed, consumed, mengkonsumsi. Respect, respected, respected, menghargai. Duty, tugas. Obligation, kewajiban. Vegetable, sayur. Crucial, sangat penting. Health, kesehatan. During, selama. So that, jadi. Jedakan lalu hafalkan vocab ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites. Yang sudah menghafal saya tes ya. Ayo, apa arti obligation? Vocab nomor 149 tadi. Kewajiban. Apa arti duty? Tugas. Yang belum bisa menjawab pertanyaan saya tadi, mundurkan dulu. Berarti belum hafal vocabnya. Bagi yang sudah hafal, matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Mereka mengkonsumsi sayur tiap hari. Karena itu sayur ya. Masih ingat krusial apa? Sangat penting untuk kesehatan. Ini terjemahannya. Pak Jokowi selalu mengerjakan tugasnya dan kewajibannya, maksudnya gitu ya, dengan baik. Jadi, dia respect, menghormati. Ini kalau ada is, berarti dihormati. Ini terjemahannya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Hafalkan lagi agar vocabmu terus meningkat. Do, did, done, mengerjakan. Berate, berated, berated, memarahi. Criticize, criticized, criticized, mengkritik. Raise, raised, raised, memelihara. Employer, majikan. Since, karena. Fierce, galak. Frequent, sering. Subject pronoun, subject pronoun. Subject pronoun adalah kata-kata ini. I, you, he, she, it, we, they. Ini ya. Ini disebutnya subject pronoun. Ingat, ini compound sentence. Apa compound sentence? Kalimat yang terdiri dari dua anak kalimat atau lebih. Nah, ini akan diajarkan di sini. Compound sentence. Reckless, ceroboh. Jedakan dan hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi ya. Karena akan langsung dipraktek. Nah, nih, compound sentence. Tuh, ini yang tadi dipraktekkan vocabnya. Yang tidak menghafal akan rugi. Yang belum hafal sebaiknya mundurkan, hafalkan dulu tuh. Obligation, masih ingat apa? Kewajiban. Criticize, mudah ini mengkritik. Reckless, ayo apa reckless? Masih ingat nggak? Ayo, apa? Ya, ceroboh. Kalau berate apa? Berate, memarahi ya. Raise, memelihara ya. Nah, ini subject pronoun, nah ini ya, we, ya, I, ya, she, it. Nah ini subject pronoun yang tadi itu ya. Dan saya akan menerangkan compound sentence ya. Tadi kan compound sentence itu kalimat yang terdiri dari dua anak kalimat. Ya, nah, ini compound sentence. Nah, kenapa disebut compound sentence? Karena ini kalimat panjang sebetulnya terdiri dari dua anak kalimat. Nah, anak kalimat pertama adalah ini, kami dikritik. Nah, ini ya. Anak kalimat kedua, kami mengerjakan tugas dan kewajiban telat. Nah, ini sebetulnya ada dua anak kalimat. Kedua anak kalimat tersebut disatukan dengan kata karena. Nah, jadi sebetulnya ada dua. Ini kami dikritik, anak kalimat ke satu, kami mengerjakan tugas dan kewajiban telat, anak kalimat kedua. Kedua kalimat anak kalimat tersebut digabungkan dengan kata since karena jadilah compound sentence. Nah, compound sentence itu seperti ini ya. Gitu ya, ingat ya. Contoh compound sentence nomor 2. Nih, ini ada dua anak kalimat. Penghubungnya yang penghubung kedua anak kalimat itu adalah vocab yang warna hijau ini. Nah, jadi ini ada dua anak kalimat, yaitu saya, ceroboh lagi dan lagi. Yang kedua, saya dimarahi
oleh majikan lagi dan lagi. Kedua anak kalimat dihubungkan dengan kata jadi. Jadi jadilah compound sentence gitu ya. Jadi artinya saya ceroboh lagi dan lagi, jadi saya dikritik oleh majikanku lagi dan lagi. Nah, ini compound sentence itu ini ya. Contoh lagi compound sentence yang ketiga. Ini dua kalimat. Yang pertama, dua anak kalimat. Yang pertama, dia memelihara anjing. Yang kedua, it-nya anjing itu galak. Nah, kedua anak kalimat dihubungkan dengan kata but. Jadilah compound sentence. Dia memelihara seekor anjing, tetapi anjing itu galak. Nah, ini apa? Compound sentence itu seperti ini ya. Nah, pelajaran grammar the video ini mirip dengan video sebelumnya, tapi lebih menekankan kepada pelajaran compound sentence-nya dan subject pronoun yang tadi I, you, he, she, it gitu ya, yang itu ya. Yuk. Ya, sekarang saya akan terangkan lagi seperti biasa. Ini mirip dengan pelajaran sebelumnya ya, tapi lebih diperdalam, yaitu kalimat aktif, kalimat yang mengandung kata kerja ber, yang a ya, kalimat pasif, kalimat yang mengandung kata kerja diter, dan kalimat C yang tidak memiliki verb ya. Kalimat aktif yang A rumusnya subjek ditambah verb 1 SES gitu ya. Di sini ada penamaan SES ya. B kalimat pasif rumusnya subjek ditambah is MR kata kerjanya ketiga. Nah, yang B ini kalimat pasif ya. Sedangkan yang C kalimat yang tak memiliki verb rumusnya subjek ditambah is MR ditambah bukan verb ya. Jadi kedua A dan B memiliki verb. Verb itu kata kerja. Nih verb 1, verb 2. Tapi yang C tidak memiliki verb tuh, bukan verb. Bukan verb itu apa? Bisa adjective ya. Adjective itu seperti galak, fierce ya. Bisa noun kata benda seperti majikan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Yuk, mari kita bahas. Nih, ini contoh kalimat yang tadi compound sentence, kalimat bahasa Indonesianya jadi kalimat majemuk setara. Nah, ini adalah kalimat, sebetulnya ada dua anak kalimat di sini. Kami dikritik, anak kalimat ke-1. Yang kedua, kami mengerjakan tugas dan kewajiban kami telat. Nah, ini anak kalimat kedua. Kedua anak kalimat tersebut dihubungkan dengan kata karena. Nah, jadi yang komplit ini keseluruhan disebutnya compound sentence. Nah, gitu ya. Yo, sekarang jika ada soal seperti ini, selesaikan anak kalimat per anak kalimat ya. Jadi selesaikan dulu ini. Kami dikritik. Nah, gitu. Nah, penentu rumus harus pakai rumus A, B, C adalah yang warna hitam ini. Jadi dikritik itu di itu pasif diter. Jadi harus pakai B. Tuh di sini disebutkan harus pakai rumus B gitu ya. Tuh. Jadi ini kalau diterjemahkan harus pakai rumus B ya tuh ya. Jadi ISMR kata kerja ketiga. Jadi kaminya we ya. Karena rumus B pakai ISMR dulu. Kalau we pakai R ya. Bukan pakai is ya. Jadi we are ya. Setelah R, kata kerjanya harus kata kerja ketiga. Criticized keduanya, criticized ketiganya. Ini yang ketiga ya. Jadi we are criticized artinya kami dikritik. Nah, beres nih anak kalimat ke-1. Masukin aja kata penghubungnya karena since. Nah, setelah beres, sekarang selesaikan anak kalimat kedua ya. Kami mengerjakan. Nah, ini penentu rumus ya. Mengerjakan me itu pakai rumus itu ya. Harus pakai rumus A. Di sini juga dikasih tahu harus pakai rumus A ya. Jadi, kami mengerjakan tugas dan kewajiban diterjemahkan harus pakai rumus A ya. Jadi, terjemahannya kami we. Nah, rumus A itu langsung jangan pakai semar, langsung kata kerja ke-1. Mengerjakannya ke-1. Do. Nah, gitu kan ya. Kenapa ini tidak pakai SES? Nanti diterangkan. Nah, setelah beres rumus, terus kata lain dimasukin aja. Tugas, our, dan and ya. Tugas dan kewajiban kami, berarti tugas kami maksudnya gitu ya. Tugas kami jadi our duty dan and kewajiban kami our obligation, telatnya late. Jadi kata lain tinggal dimasukin aja ya. Sekarang dibahas sedikit. Padahal ini tadi kenapa nggak pakai SES, nggak with does gitu, DOS. Ini ada aturannya. Jika subjeknya he, she, it, kata kerjanya harus tambah SES.
Ini kan subjeknya we. Kalau we tidak pakai s. Nah, ini pelaturannya ya. Padahal kenapa we-nya nggak pakai we is? Ini subjek aturannya. He, she, it harus pakai is. Sedangkan you, we, they harus pakai are. Nah, ini aturannya ya, ingat ya. Jadi ingat, ini aturannya. Kalau he, she, it, kata kerjanya, verbnya harus pakai ses. Tapi kalau subjeknya I, subjek pronoun yang tadi terangkannya, kalau subjek pronounnya I, you, we, they, verbnya tidak boleh pakai ses. Jadi yang dihafalkan gini aja. He, she, it, verbnya pakai s. Bukan he, she, it, jangan pakai s. Gitu ya. Yuk, sekarang contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Aku ceroboh lagi dan lagi. Jadi aku dimarahi oleh majikanku lagi dan lagi. Gitu kan ya. Ini compound sentence, kalimat yang panjang ya. Terdiri dari dua anak kalimat, selesaikan satu demi satu. Nah, mari selesaikan anak kalimat pertama dulu. Aku ceroboh lagi dan lagi. Nah, penutur rumus yang warna hitam ini ya. Ceroboh, kata-katanya bukan. Berarti harus pakai rumus C katanya. Tuh, C ya, rumus ini. Berarti harus ICMR bukan verb ya. Jadi akunya I. Nah, setelah I harus pakai ICMR dulu ya. Kalau I bukan is ya pasangannya, tapi pakai am ya. Jadi I am. Nah, masukin aja bukan verbnya, yaitu kata ceroboh reckless. Nah, ceroboh itu kan kata sifat ya. Setelah beres rumus, kata lain masukin aja. Lagi dan lagi, again and again. Nah, terus masukin kata jadinya, so that. Nah, beres nih ya. Anak kalimat ke satu. Sekarang ke anak kalimat kedua. Aku dimarahi, dimarahi. Oh, harus pakai rumus B kata di. Benar nggak B? Tuh ya B, D itu pasif, di ya di ter. Jadi harus pakai ICMR kata kerja ketiga ya. Jadi akunya I, rumus B harus pakai ICMR dulu. I-nya berarti I tambahnya am to be-nya ini ya. Dan kata kerjanya harus ketiga. Berated. Nah, ini memarahi. Jadi, tapi kalau I am berated jadi pasif, saya dimarahi. Nah, beres rumus sampai sini kan? Kata lain masukin aja. Oleh, by, majikanku, my employer. Lagi dan lagi, again and again. Gitu ya, ingat ya. Nah, jadi sekarang belajar kalimat compound sentence. Jadi ingat kalau ada compound sentence, selesaikan anak kalimat per anak kalimat. Gitu ya. Hafalkan ini karena akan ditesnya. Ingat kan kalau he, she, it ditambah verb ses. Tapi bukan he, she, it, yaitu I, you, we, they. Kata kerjanya tidak boleh pakai ses ya. Ingat ini, hafalkan dulu ini. He, she, it harus pakai is. Tapi kalau you, we, they harus pakai are. Nah, hafalkan ini ya. Karena akan saya tanya, misalkan verb untuk verb, kalau verb pakai ses untuk siapa? Inggris banyak jawab he, she, it. Ya gitu ya. Kalau are untuk siapa? You, we, they. Ya, gitu ya. Hafalkan ya. Setelah hafal, boleh dilanjutkan. Jadi jedakan dulu. Setelah hafal, baru dilanjutkan. Ini apa? Terutama bagi pemula, jedakan di sini. Pelajari ini dengan pelan-pelan ya Pak, sampai mengerti, paham betul ya. Yang tadi ya kan ada anak kalimat seperti itu ya. Jadi jedakan yang lama, pahami setelah mengerti dengan baik. Hafalkan ini. Setelah beres, baru dilanjutkan ya. Terutama untuk pemula. Ya. Sekarang saya tanya, ayo, verb kata kerja harus pakai ses. Udah hafal belum ya? Untuk subjek pronounnya apa? Ayo, untuk apa? Sebutkan. Kata kerja harus pakai ses. Untuk subjek pronounnya apa? Ya, sebutkan. Ya, he, she, it. Ya. Kalau is untuk subjek pronoun apa? Sebutkan, ayo. Iya, he, she, it juga. Kalau are untuk subjek pronoun apa? Subjek pronoun apa kalau are? You, we, they ya, gitu. Sekarang mari kita latihan. Latihan compound sentences lagi ya. Kalimat majemuk setara ya. Tuh ini kan. Nih, ini ada dua anak kalimat. Anak kalimat ke satu ini, anak kalimat kedua ini, kedua anak kalimat dihubungkan dengan warna hijau. Ini penghubungnya yang warna hijau. Ingat ya, semua warna hijau di sini penghubungnya. Jadi ada dua anak kalimat ini penghubungnya. Kalau ada dua anak kalimat seperti ini, selesaikan satu anak kalimat, kemudian anak kalimat yang kedua. Jadi selesaikan satu demi satu ya. Oh, ini disuruh terjemahkan ya. Ini perintahnya ya. Ini disuruh terjemahkan, lalu perbaiki, koreksi kesalahan di vocabulary-nya. Nah, di sini koreksi. Tapi terjemahkan dulu katanya. Diterjemahkannya harus dipantas-pantas ya. Apakah harus me atau di? Kalau me berarti kalimat aktif, kalau di ter berarti kalimat pasif gitu ya.
Ayo. Mereka, ini kan ya, ayo terjemahkan. Mereka dikonsumsi ya. Dikonsumsi sayuran, nggak mungkin, berarti mereka mengkonsumsi sayuran ya, terjemahan yang pantasnya gitu ya, tiap hari. Karena eat-nya itu sayuran, itu penting untuk kesehatan. Terjemahannya ya. Sekarang koreksi kesalahannya kita. Kan mengkonsumsi itu itu kalimat aktif saja harus pakai rumus A katanya A. Oh tuh rumus A itu nggak pakai ICMR, kata kerjanya harus ke satu, ini pakai R, berarti salah ya. Berarti R-nya buang, kata kerjanya udah benar ke satu ya, berarti R-nya buang ya. Jadi perbaikannya adalah they consume, ini salah, ini perbaiki ini ya. Nah, terus kalimat yang kedua, karena ini penting. Ingat penutur rumus yang warna hitam itu penting, jenis katanya apa ya? Penting bukan kata kerja. Oh, kalau bukan kata kerja mah apa? Harus pakai rumus C tuh, di sini dikasih tahu ya. Rumus C tuh ICMR bukan verb. Oh, ini nggak ada ICMR-nya ya. Nah, tuh kenapa ini pakai S? Lah S mah ada di rumus A ya, penambahan SS mah. Oh, jadi ini pakai is huruf L, S-nya juga buang karena di rumus C tidak ada aturan harus pakai SES. Nah, jadi ini salah. Yang benar adalah it is crucial for health, gitu ya. Lagi, jika penjelasan secara cepat sering-sering dijedakan, terutama untuk pemula ya. Ya, ini compound sentence, ada dua anak kalimat, selesaikan satu demi satu ya. Tuh, ini penghubungnya yang hijau ya. Tapi disuruh terjemahkan dulu. Terjemahannya dipantas-mentas ya. Ini yang pantas yang mana? Pak Jokowi menghormati atau Pak Jokowi dihormati? Ya, kalau menghormati nggak pantasnya Pak Jokowi menghormati karena tapi kalau Pak Jokowi dihormati karena ya lebih pantas dia karena beliau mengerjakan atau dikerjakan. Beliau dikerjakan tugasnya, nggak benar ya. Jadi yang benar adalah beliau mengerjakan tugasnya dan kewajibannya secara baik. Ya, itu terjemahan yang pantasnya ya. Jadi dihormati. Nah, dihormati itu harus pakai rumus B katanya. Tuh, dihormati. Rumus B ICMR verb 3. Oh ini verb 1 salah ya, harusnya ICMR verb 3. Jadi harus pakai ICMR dulu. Pak Jokowi perbaikannya adalah is. Nah, kata kerjanya kan harus pakai verb 3, respected yang gitu. Gitu ya. Yang benar ini ya. Pak Jokowi is respected ya. Karena beliau mengerjakan tugasnya dan kewajiban. Oh, ini kalau diterjemahkan benar ya. Benar ya berarti ya. Beliau mengerjakan tugasnya pakai rumus apa ini mengerjakan tuh? Oh, ini kasih tahu A. Oh, kalau A itu ada aturan pakai SES ya. Untuk apa SES? Masih ingat kan tadi? Untuk he, she, it. Oh ya, he mah harus pakai ES ya. Jadi he does. Nah, ini salah ya. Salah benar ya. Padahal salah. Jadi yang benar ini he does bukan he do ya. Nah, ini koreksinya ya. Ingat jika penjelasan secara terlalu cepat sering-sering dijedakan. Lagi. Terjemahkan dulu. Dia mengkritik atau dia dikritik? Karena dia mengerjakan tugas dan kewajibannya telat. Oh, dia dikritik ya, lebih tepat gitu ya. Jadi dia dikritik karena dia mengerjakan tugas dan kewajibannya telat gitu ya. Dia dikritik di rumus B. Karena tuh rumus B. Di ICMR kata kerja ketiga. Oh, ini udah ada is tapi ini kata kerjanya ke satu. Ini harus tinggal pakai D aja di sini ya. Jadi he is criticized. Nah, ini salah. Perbaikannya ini. Nah, gini ya. Yang kedua, dia mengerjakan tugas dan kewajibannya telat. Kalau diterjemahkan nggak ada kesalahan ya. Ini pakai rumus satu ya, yang A pakai rumus A ya tuh A. Oh, kalau A ada penambahan SES, ingat ya. Penambahan SES untuk siapa? Untuk he, she, it. Oh ya he, berarti kalau he pakai penambahan SES jadi he does. Ya, ini salah, he do salah, yang benar he does. Nah, ini. Terus yang nomor 4. Terjemahkan dulu. Dia memelihara seekor anjing. Nggak mungkin dia dipelihara seekor anjing. Berarti ya. Dia memelihara seekor anjing, tetapi it-nya itu anjing itu. Itu galak, maksudnya anjingnya ya. Memelihara itu berarti pakai rumus A kan ya tuh. Rumus A ingat harus ada SES, ini kurang SES ya. Kan kalau subjeknya he, she, it. Nah, she juga harus pakai S, berarti ini salah, harusnya she raises, yang benernya gitu ya.
She raises a dog. Ya. Tapi anjing itu galak. Galak itu kata kerja bukan ya? Galak itu sifat ya, keadaan. Berarti kalimat harus pakai rumus C tuh. Di sini sebutin galak itu pakai rumus C. Jadi harus pakai is MR. Jadi ini but nggak ada penambahan ES, nggak ES-nya dibuang. Penambahan ES mah pakai rumus A, kan harus pakai rumus C. Ya pakai rumus C. Jadi pakai is, it is fierce. Nah, ini salah. Yang benar pakai is, it is. Jadi fear S ini dibuang. It is fierce. Itu yang benar ya. Lagi. Jemakan dulu. Saya ceroboh lagi dan lagi. Gitu kan ya. Jadi saya memarahi oleh majikan, dimarahi yang benarnya ya, yang pantasnya. Saya dimarahi oleh majikan lagi dan lagi. Itu terjemahannya ya. Sekarang ingat penrumus yang warna hitam ini. Ceroboh kata kerja bukan? Ceroboh mas sifat ya, keadaan, berarti harus pakai rumus C kan itu disebutin C ya. Jadi harus pakai ISMR. Oh ini gak ada ISMR, jadi harus pakai M yang benarnya. Jadi I am reckless gitu ya. I am reckless. Nah yang kedua kan dimarahi terjemahan dimarahi ini mas saya memarahi, pakai rumus A harusnya pakai rumus B ya tuh. Jadi ISMR kata kerja ketiga, jadi harus pakai ISMR. I am. Nah, terus kata kerjanya berate-nya ketiga, I am berated yang benar tuh gitu ya. Jadi I am berated gitu ya. Ya, tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist di Dahyar Channel agar bisa menonton video-videonya dengan urutan yang benar. Terima kasih sudah menonton video saya.